pada skema ibu dan bapak. Lalu yang kedua adalah ibu dan bapak membaca unit-unit kompetensi yang digunakan sehingga ibu dan bapak nanti bisa memahami urutan penggunaan unit-unit tersebut pada kelompok kerja yang ibu dan bapak sudah sepakati. Saya mau tanya sama ibu dan bapak semua di sini, apakah ada peserta yang unitnya sama atau skemanya sama? Izin. Ada yang sama? Ada Pak, mungkin yang arsitek ada yang beberapa yang Ada sama berapa Pak. orang? Ada berapa Kalau orang? saya lihat mungkin sekitar 5 ya Pak ya. 5. Oke, ibu dan bapak, nanti saya minta bantuan panitia untuk bisa membuatkan beberapa apa namanya, beberapa kelas ruangan lagi ya, ruangan di grup di Zoom ini sehingga teman-teman yang satu skema itu bisa berkoordinasi untuk mengerjakan peta kelompok kerjanya. Boleh tahu di sini saya coba lihat listnya di mana ya? Data serta. Ada nggak ya Pak, Bu, yang skemanya, yang daftar peserta yang ada skemanya siapa aja di mana ya? Link list ini profil dan skema. Ada di Daftar grup Pak peserta yang file apa Excel Google Pak. Sebentar saya tandai di grup Pak. Excel. Hmm, coba kita lihat dulu. Grup info, Excel, Excel. Nah, ada ini Pak, adanya tata tertib materi internalisasi kode etik. Boleh Pak di-share lagi Pak? Oh ini udah ya, bentar, Di bentar. grup WA, Pak, udah Ya, ya. ditandain. Oke. Di grup WA. Oh saya, kok nggak muncul ya? Mungkin di-share pada saat saya belum masuk grup kali ya Pak? Atau gimana ya? Nggak ada sih saya materinya. Pak Tri, boleh saya dikirim aja Pak? Ini Pak? Coba coba. Udah saya copy ulang, Pak. Ya, oke coba. Oke. Nah ini ada beberapa orang yang belum terisi gimana ya? Asnawi, Pak Aulia, Pak Dani, Pak Hasim, Pak Taufik. Ini belum tahu skemanya atau gimana nih? Pak Rial, Pak Ishar. Halo? Ada yang bisa jawab? Bu Enda. Hasim Pak, Eh, saya di jembatan Pak. Iya, ditulis aja Pak di sini. Nggak ada Pak ya? Berarti Bapak nggak ada temannya ya? Siapa yang satu grup siapa aja? Pak Willy sama Pak Sanusi. Pak Sanusi sama Pak Bakriadi Pak. Bertiga kayaknya. Oke. Lalu ini Pak Irwan. Irwan sama Pak Irwan sendirian ya? Lalu Pak Ezra, Erza sama Pak Indra. Lalu Pak Bahari, Simsul Bahari sama Pak Hairun. Lalu Pak Rivaldi sama Pak Ahmad Zulfadila. Lalu sama ini ya, sama Pak Azhar. Intinya Ibu dan Bapak Ya sudah Pak. tahu ya dengan siapa aja koleganya yang satu unit, yang satu Siap, skema. siap Pak. Yang satu skema nanti mungkin panitia bisa membantu membuatkan eh, kamar lagi di Zoom ini untuk teman-teman yang satu skema itu bisa diskusi. Tapi kalau yang sendirian ya kerja sendiri berarti. Saya, Bisa, Pak, ya, Pak Iskandar saya belum gimana Pak isi, Iskandar? saya di jembatan ya. Nanti saya isi.
Ya, berarti Bapak sendirian ya, nggak ada teman ya, soalnya. Ada Setahu saya. tadi yang teman itu 3 orang jembatan. Oh ya udah, nanti Ibu dan Bapak sudah tahu ya temannya siapa aja. Nanti silakan bikin grup, apakah nanti difasilitasi oleh panitia membuatkan break room gitu ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan dulu sama Ibu dan Bapak terkait dengan apa yang akan kita kerjakan di tugas 2 ini. Nah, Ibu dan Bapak, tadi saya sudah share bagaimana membuat peta kelompok kerja ya. Ibu dan Bapak boleh buka materinya, bagaimana membuat peta kelompok kerja. Oke, Ibu dan Bapak sudah tahu skema dan SKKNI-nya masing-masing. Sudah Sudah, ya? Pak. Oke, baik. Baik, kalau begitu boleh saya minta eh, Ibu Bentar. Saya minta Ibu Nur bisa bantu saya Ibu Nur share apa yang Ibu punya. Baik, Boleh? Pak. Ya, silakan Ibu Nur. Silakan Bu. Ibu dan Bapak yang lain bisa diperhatikan apa yang dikerjakan sama Bu Nur ya. Ya. Jadi Ibu dan Ibu Nur akan bekerja di Google Form-nya di folder yang tadi sudah dibuat oleh beliau. Silakan Bu, di-share. Maaf, Pak. Yang di-share SKKNI-nya ya, Pak ya? Enggak, Ibu Oh, foldernya dulu. oh Foldernya dulu. foldernya dulu. Oh ya, maaf, Pak. Foldernya. Foldernya ini. Belum berubah Ibu. Oh, belum berubah. Maaf, saya Ibu ulang, tutup Pak. dulu. Oke. Ya, saya ulang. Baik, ini Oke, Pak. Ibu dan Bapak belum muncul. Oke, Ibu dan Bapak sekarang Ibu dan Bapak semua halo. Coba lihat Ibu Nur ada file review form buku kerja. Semua Ibu dan Bapak yang lain ketemu? Ntar dulu Ibu, sebentar, Oh, sebentar biar maaf. teman-teman. Siap. Ibu dan Bapak yang lain ketemu dokumen ini? Ketemu Pak. Ya, Pak. Oke, sekarang rename. Ibu Nur tolong di rename. Ibu Bapak yang lain rename jadi tugas internalisasi. Sudah? Sudah, Pak. Internalisasi. Oke. Oke. Sudah ya Bu Nur? Terima kasih. Ya, Pak. Ibu Nur, kalau teman Ibu Bapak yang lain sudah beres? Rename ke Sudah, Pak. tugas internalisasi? Sudah. Nah, sekarang Ibu Nur, Ya, Pak. Ibu Nur cari skema dan SKKNI yang akan Ibu pakai. Kan di luar tugas internalisasi tadi filenya kalau saya lihat. Di folder Oh, yang ini Pak ya. skema SKKNI Ibu dan skemanya. Sehingga kalau dibuka, oke. Coba Bu, buka dulu tugas internalisasi itu Iya, Pak. isinya. Ini folder, Nah, oke. folder di dalam folder. Iya, maaf Iya, Pak. yang Tadi. foldernya nanti dihapus aja Bu, biar Iya, Ibu siap tidak Pak. bingung gitu ya. Bu, balik lagi Bu, balik lagi ke yang folder yang tadi. Kembali, Ibu dan Bapak yang lain bisa diikutin ya. Sekarang Ibu SKKNI yang 2005-008 itu dipindahkan ke tugas internalisasi. Masukkan aja, langsung pindahkan. Langsung pindahkan aja. Oh, tunggu, nggak bisa Pak. Soalnya lagi terbuka. Oh, Saya, oke, baik. iya. Ibu dan Bapak yang lain bisa diikutin ya. SKKNI-nya, oke sudah. Skema Ibu pakai skema apa Ibu? Skema Skema. yang Ibu gunakan apa? Bukan skema asesor kompetensi Iya, ya, bukan Pak. skema yang akan Ibu kerjakan.
Tunggu Pak, saya cari. Coba silakan dicari dulu. Ya, Ibu dan Bapak yang lain bisa diikuti? Halo? Ibu dan Bapak yang lain bisa Ya, mengikuti? sementara Pak. Sementara Pak, Izin Pak, pelan-pelan. kalau bisa yang SKKMI-nya dikirim ulang. Silakan dicek di panitia, Pak. Kalau nggak salah, panitia sudah share link Google Drive-nya. Bapak bisa download. Ya, makasih Pak. Jadi, Ibu dan Bapak, di file tugas internalisasi itu nanti akan ada 2 file tambahan. Isinya adalah SKKNI yang akan Ibu Bapak kerjakan dan skema yang akan Ibu Bapak kerjakan. Ibu Nur, ketemu Bu Nur? belum Pak. Skemanya Ibu yang akan Ibu kerjakan ada di mana? Belum ketemu SKNN-nya Pak. Silakan, Ibu dan Bapak yang lain Ada coba barusan cari dulu. di share Pak Tri di grup Pak. Ya, ada semua. Ibu dan Bapak di file internalisasi itu, tugas internalisasi, akan ada 2 tambahan file, yaitu skema dan SKKNI yang akan dikerjakan. Baik, bisa? Ibu Nur, ketemu skemanya? Siapa yang sudah, Pak Willy, sudah ketemu semua, Pak? Skema maupun SKKNI-nya? Coba, Pak, boleh saya lihat, Pak, filenya? Mantap. Ini skemanya banyak sekali, Pak. Satu folder. Satu aja, Pak. Jangan bukan satu folder, Pak. Yang Bapak kerjakan aja. Bapak yang mana? Bapak yang mau yang mana? Yang 9, yang 8, atau yang 7? Oke, kalau itu, nah itu aja Pak yang dikeluarkan. Kemudian digabungkan dengan file yang tadi. Jadi nanti dia ada dipastikan Pak di sini. Jadi jangan masuk ke folder lagi. Dia akan menyatu dengan file-file yang 1 sampai 25 Oh, ini Pak. di luar aja ya berarti ya. Oke. Ya, kopikan lalu pastikan. Oke, sudah ya Pak. Itu dia nomor SKKNI-nya Ya, juga. tunggu. Betul, SKKNI-nya juga. Nah, Oke, yang sudah. folder-folder tadi tolong dihapus aja Pak, biar Bapak tidak Sudah, bingung. Sudah ya? down. Baik, terima Ya, kasih. Pak, itu SKKNI-nya, Ibu dan Bapak yang lain dengarkan. SKKNI-nya depannya di rename. Pak, SKKNI-nya depannya di rename. Rename jadi nomor 5B. SKKNI-nya di rename jadi 5B, SKKNI Arsitek. 5B. 5B, ya sebenarnya tadi SKKNI Arsitek. Nah, seperti itu ya, Ibu dan Bapak yang lain. Lalu, Mau tanya Pak, kenapa? Pak izin tanya Pak. Kenapa Bu? Ya silakan tanya. Ya, skemanya ini bukan yang sama dengan SKKNI-nya ya Pak? Skema beda Ibu. Nah sekarang coba Pak Willy coba buka skema Bapak. Itu yang ahli janjang itu Pak. Nah kayak gini Ibu, coba perhatikan. Kalau skema itu seperti ini. Enter Pak, silakan. Belum muncul ya Pak Willy ya? Oh, Udah tunggu lama saya ya? stop share dulu. Ibu dan Bapak, SKKNI dan skema adalah 2 hal yang berbeda ya. Coba perhatikan. Ini Pak. Nah ini skema. Ini skema. Silakan Pak. Coba ke bawah Pak. Nah, skema itu ada tulisannya skema, lalu ada nomornya.
Ini skema. Ketemu? Kalau SKKNI Ya, logonya ada Garuda. Bisa Ibu dan Bapak temukan? Baik, Pak Willy bisa kembali lagi, Pak. Bisa kembali lagi Pak Willy di list tadi. Nah, skemanya itu menjadi 5A skema dan lain-lain. Jadi Bapak rubah rename menjadi 5A. Jadi 08-nya aja yang dirubah, ahlinya mah tetap gitu ya. Gimana, Bu? Nah, oh, tunggu terbuka, Pak. Pak, kalau yang dipilih SKKNI-nya jenjang 6 skemanya bagaimana itu Pak ya?
Baik, Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjut ya. Izin, ini sambil dua pekerjaan sekaligus. Sekarang Ibu dan Bapak yang lain bisa ikuti? Halo, Ibu Bapak yang lain bisa ngikutin? Foldernya bisa? Sama seperti Pak Willy punya? Ya, bisa. Bisa ya? Pak Willy, izin Pak Willy, ada file di paling bawah, Pak Willy, di bawah. Ibu dan Bapak yang lain bisa perhatikan di bawah ada peta kelompok pekerjaan. Nah, itu di rename Pak Willy jadi nomor 5C. Jadi nggak perlu yang lainnya, cuma 5C peta kelompok pekerjaan. Depannya aja ditambahkan. Oke, sip. Jadi Ibu dan Bapak sekalian, kalau dilihat di file, jadi itu nanti kan kalau dilihat di file itu tidak ada nomor 5. Nah, sekarang sudah ada nomor 5-nya. Jadi 100 sampai dengan 25 sudah satu set. Ya, semua bisa? Oke, saya anggap bisa ya. Kalau nggak ada yang komen berarti saya anggap bisa nih. Kalau kayak gini, saya jadi nggak perlu nanya lagi bisa atau nggak. Kalau ada yang komen berarti ada yang belum bisa, ya. Ibu dan Bapak, sekarang izin Pak Willy, silakan Ibu dan Bapak semuanya buka perangkat cover yang 00. Salah satu aja itu, yang itu 00 itu hapus berarti ya. 000, 0 ya, perangkat cover silakan Pak Willy dibuka. Ibu dan Bapak yang lain bisa ikuti. Halo, silakan Pak Willy dibuka. Bisa, Pak. Ya, silakan Pak Willy. Nah, silakan Pak Willy tulis skema yang Bapak akan kerjakan. Silakan ditulis, Pak. Nama judul skema yang Bapak kerjakan apa sekarang? Jenjang 8-nya nggak perlu. Oh ya ya ya, betul betul. Betul Pak, betul betul. Silakan lanjut Pak. Kalau terlalu besar diperkecil aja Pak. Tulisan jenjang 8-nya diperkecil. Mungkin 20 atau ya 20 aja ya. Silakan. Bapak yang lain silakan ikutin. Hanya ini ya Pak. Jenjang 8 arsitek ya Pak. Baik. Terima kasih Pak Willy. Silakan ke bawah Pak Willy. Emang judul di skemanya jenjang 8 arsitek ya Pak? Boleh nggak Pak? Boleh di-share nggak Pak? Yang Tunggu saya skemanya cek tadi dulu, Pak. Pak. Ya, ya. Nggak apa-apa Pak, biar teman-teman jadi tahu skema itu seperti apa dan ngambil tulisannya dari mana. Boleh di-share Pak. Tunggu, Pak. Oke. Yang tadi sudah Bapak keluarkan tadi. Arsitek Madya aja sih, Pak. Gitu Pak. Jadi judulnya adalah Arsitek Madya Pak. Oke, siap, siap. Bukan jenjang 8 Pak, tapi Arsitek Madya. Ibu dan Bapak yang lain bisa ya. Jadi penulisan skemanya itu bukan ini, tapi sesuai apa yang tertulis di skema. Boleh Pak di-share lagi? Jadi Arsitek Madya. Oke, silakan Bapak tulis nama Bapak sekarang di bawah. Ibu dan Bapak yang lain bisa ikutin ya. Silakan Pak. Bisa kok Pak, langsung ditulis bisa kok. Langsung aja Bapak tulis nama Bapak di situ bisa.
Ibu dan Bapak yang lain bisa ikutin? Ya, nomornya kosongin aja. Sip. Oke, Ibu dan Bapak yang lain. Terima kasih Pak Willy. Silakan. Ditutup Pak Willy. Sip, lalu ditutup. Ibu dan Bapak, sekarang kita kerja di eh, KPL 01 Pak Willy. Silakan Pak Willy dibuka. Nggak apa-apa Pak Willy, jadi Pak Willy yang tampil. KPL 01 Bapak. Sudah terlihat, Pak. Ini freeze ya? Oh, saya yang freeze ya? Oke, Ibu dan Bapak, izin Pak Willy, bisa dibikin dua Windows. Satunya APL 01, sebelahnya adalah skema yang Bapak miliki tadi. Dibikin dua Oh, Windows, Pak. oh, di split, Pak ya. Tunggu, Pak. Ya, di dua Windows. Satu, satu ini Bapak, satu skema, satu lagi SKK, apa, APL 01 Bapak. Bisa Pak Willy? Tunggu, Pak. Saya proses dulu. Dua Windows. Ibu dan Bapak yang lain bisa diikutin ya. Saya tidak akan monitor satu persatu. Saya akan jadikan salah satu ibu dan bapak untuk jadi contoh. Ibu dan bapak yang lain nanti memperhatikan. Ibu Anissa, Ibu Nur Isani udah beres? Sudah ya. Udah, Sambil, Pak. oke. Nah, kita tunggu Pak Willy. Bisa dua Windows Pak Willy? Dua Win. Nah, betul. Gini, Pak. Pak Willy, sekarang mohon yang eh, APL 01-nya dinaikkan terus. Jadi ini bagian satu, ini kosong ya Ibu dan Bapak tidak diisi. Tapi yang sekarang kita kerjakan adalah yang bagian dua. Terus Pak, terus. Oke, data sertifikasi. Stop. Bapak Ibu, silakan kalau dilihat punya Pak Willy, maka skema sertifikasi Pak Willy ini kan okupasi ya. Maka yang di sebelah itu kan ada KKNI dan okupasi serta klaster. Berarti KKNI dan klasternya dicoret. Silakan Pak Willy. Yang sebelahnya KKNI dan klasternya dicoret. Yang di bawah data sertifikasi kompetensi itu Pak. Skema sertifikasi. Kan ada tiga pilihan itu ya. Ada KKNI, ada okupasi, ada klaster. Nah, itu yang berarti yang tidak dipakai itu yang dicoret. KKNI-nya yang dicoret, lalu klasternya yang dicoret. Lalu judulnya adalah Arsitek Madya. Arsitek Madya. Nah, nomornya, oke, nomornya Bapak bisa turun ke bawah, Pak. Ininya, skemanya. Terus. Nah, Ibu dan Bapak yang lain perhatikan. Nomornya itu selalu ada di bawah tanda tangan. Stop, Pak. Itu di bawah, Pak. Tadi, Pak. Di bawah tanda tangan itu ada nomornya. Nah, SKM ARS 08 2025. Ibu dan Bapak yang lain silakan lihat skema masing-masing. Apakah nomornya sama? Terima kasih Pak Willy. Nah, Ibu dan Bapak, karena ini dilakukan oleh LSP, maka tujuan asesmennya adalah sertifikasi. Silakan diceklis sertifikasinya Pak Willy. Ibu dan Bapak yang lain ikutin ya. Nah, di bawahnya ada daftar unit yang sesuai dengan kemasan. Coba lihat Pak Willy nomor 5. Terus ke bawah Pak Willy skemanya agak ke bawah, terus lagi, lagi ke bawah Pak, ke bawah. Ini ke atas, ke bawah Pak. Terus Pak, terus. Nah, ini ada berapa Pak? 8 ya. Ibu dan Bapak yang lain, kalau di sini ada 8, berarti di form APL 01-nya harus ditambah menjadi 8. Jadi di copy paste sesuai dengan nomor kode unit dan judul unit. Silakan Pak Willy. Oke, silakan ya, Ibu dan Bapak yang lain, silakan dipindahkan, di copy paste dulu.
Ada kesulitan? Oke, enggak ya. Silakan Pak. Memang paling enak kalau ada yang soft copy-nya dalam bentuk Word ya. Jadi Ibu dan Bapak memang pekerjaannya ini lebih banyak copy paste ya. Nggak bisa di copy ya Pak? Ini foto ya. Skemanya dalam bentuk foto ya. Bukan dalam bentuk PDF ya Pak? Iya, Pak. Di Oh, scan kayaknya, Pak. Scan. Jadi oh nggak apa-apa, saya ya. ketik aja, Pak. Ya memang resiko ya. Kalau dia dalam bentuk foto ya Saya mau copy. susah diekstrak. Walaupun sudah di Iya, iya, convert nggak ke apa-apa, Pak. dalam bentuk Word juga nggak bisa. Harus ketik ulang. Siap, siap, siap. Ibu Saya dan ketik Bapak aja yang nggak lain apa-apa. bisa ngikutin ya. Yuk, Pak Willy dibikin dulu satu atau dua, nanti dilengkapin. Sudah, Pak Asep. Baik, terima kasih Bapak. Bapak jangan lupa sekarang SKKNI ini ada di SKKNI nomor berapa ya Pak? Coba lihat SKKNI Bapak nomor berapa? Paling mudah lihat aja yang tadi Pak. SKKNI Bapak nomor berapa? 196, Pak. Ah, ditulis Pak. 196 tahun 2021. Nah, itu di merge aja karena semuanya kan sama ya Pak. Oh iya. SKKNI 196 tahun 2021 tadi ya. Lalu di merge, digabungkan ya. Nah, gitu Pak. Sep, lalu ditaruh di tengah. Di merge itu di table layout Pak. Table layout. Kalau nggak di review ya. Di review, mana ya? Biasanya Bapak di merge itu home. Table layout ada Pak. Kayaknya di table layout. Table layout. Table layout. Yang atas Pak. Pojok atas. Table layout yang ujung Pak. Nah, tuh Pak. Nah, itu Pak ada match. Oke. Nah, itu oke, lalu taruh di tengah Pak. Ditaruh di tengah. Sebelahnya, sebelahnya. Sebelah yang di center, center. Sip. Oke, sip. Oh, ini malah enggak. Oke, sip. Mantap. Terima kasih Bapak. Ibu dan Bapak yang lain, yang penting tahu dulu ya. Sip.
Sekarang boleh Pak bisa dua lagi. Sekarang Ibu Bapak lihat lihat di bawahnya Pak, klausul 6. Klausul 6 itu di bawah Pak. Ini kan kemasan. Lalu ke bawah, bukan sebelahnya, skema Bapak. Di sini kan ada bukti persyaratan dasar pemohon. Ada 61, 62, 63, dan 64. Ya kan Pak ya? Tapi kan kalau Ibu dan Bapak baca, ini kan nggak tahu kita barangnya apa. Ini kan hanya pernyataan aja, bukan barang yang akan kita periksa. Karena di sini kan mintanya bukti persyaratan. Ini buktinya kan nggak baca di sini. Jadi lihat di klausul 9. Pak Willy boleh lihat klausul 9-nya ke bawah Pak. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat di situ. 1, 2, 3, 4 itu adanya di sini. Nah, Pak Willy tinggal copy aja. Salinan ijazah pendidikan, salinan ijazah magister, salinan kartu LPJ. Nah, sedangkan untuk salinan KTP, NPWP, pas foto itu menjadi bukti persyaratan administratif. Silakan Pak Willy di copy paste, pindahkan. Ya, kalau Pak Willy nggak bisa copy paste ya, harus diketik ulang tuh. Silakan Pak. Berarti kalau persyaratannya ada 4, nanti kolomnya ditambah 1 lagi, lalu persyaratan administratifnya di sini ada 3. Ada KTP, NPWP, dan pas foto juga ditambah 1 lagi kalau Kalau kurang. KTA apa? KTA asosiasi? Itu kan tadi di persyaratan dasar kan Pak? Berarti Oh, harusnya syarat ada dasar di Pak ya. kolom karena tadi Kolom di atas Pak klausul ya. 6 Berarti. disebutkan itu menjadi persyaratan dasar. Silakan Oh, Pak. siap, siap. Baik. Yang lain bisa diikutin ya apa yang dikerjakan oleh Pak Willy. Oke, NPWP. Benar, Pak Willy milih yang paling mudah dulu aja gitu ya. Setuju saya Pak, setuju. Yang penting selesai. Nah, yang 1, 2, 3, 4 silakan diketik ulang Pak. Saya nggak bisa di copy paste ya. Mangga Pak. Bisa pakai kode aja dulu, Pak. Soalnya kalau ngetik lama ini.
Sudah, Pak. Masih termute, Pak Asep. Oh ya, terima kasih Pak Willy. Saya dari tadi ngomong ternyata lupa unmute. Pak Willy, ya, Siap. Bapak yang lain bisa ngikutin ya. Mudah-mudahan kalaupun belum selesai sekarang nggak apa-apa. Yang penting nanti bisa selesai. Sekarang boleh Pak ditutup dulu untuk skemanya ditutup. Sekarang Bapak tukar dengan peta kelompok kerja Bapak. Yang 5C tadi Pak. File yang 5C. Diperkecil Pak, diperkecil. Biar teman-teman yang lain bisa lihat. Nggak apa-apa Pak. Ini benar, tapi agak diperkecil ukurannya. Ibu dan Bapak bisa lihat di sini. Oke. Kode etik. Oke, baik, baik. Terima kasih. Nah, Ibu dan Bapak bisa lihat ya. Boleh diperbesar dulu, Pak. Biar teman-teman yang lain bisa lihat dulu. Diperbesar dulu. Sorry, dijadiin satu, Pak. Di tampilannya bukan di. Nah, Ibu dan Bapak yang lain bisa lihat ini ya. Tampilannya seperti ini. Yang punya Ibu dan Bapak. Saya. Nah, Bisa, Pak. sekarang Pak Willy silakan tulis nama skema Pak Willy tadi. Di kolom skema. Lalu unit yang 1 sampai 10 Bapak tuliskan di nomor kode unit dan judul unit. Nah, makanya tadi kalau Ibu dan Bapak sudah kerja menyelesaikan yang tadi, enak tinggal copy paste, copy paste. Nah, silakan Pak. Sip. Wih, tinggal dirapiin ya Pak. Gimana tuh ngerapiinnya? Sepertinya harus. Sip. 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 Mantap. Terima kasih Pak Willy. Ibu Bapak yang lain bisa ngikutin ya. Oke, terima kasih Pak Willy. Berarti untuk sekarang yang APL 01-nya bisa tutup. Nah, diperbesar Pak Willy. Oke. Oke ya. Baik. Sebentar Ibu dan Bapak. Oke, terima kasih Pak Willy. Nanti yang lain bisa ngikutin ya. Oke, saya tutup dulu Pak. Nanti saya bisa saya share sekarang materi saya. Sekarang saya akan share. Baik, Ibu dan Bapak ya. Kok ini? Sorry, sorry, sorry. Oke, tadi ini. Baik, Ibu dan Bapak, ini sudah dikumpulkan kan tadi bahwa kita sekarang akan membuat peta kelompok. Nah, kan tadi sudah ya, skemanya sudah dapet, SKKNI-nya juga sudah dapet. Lalu, nah ini nanti Ibu dan Bapak harus baca nih. Ini semua ada di setiap unit itu ada. Dan di skema. Baca dulu skemanya sehingga Ibu dan Bapak nanti bisa memahaminya. Lalu sekarang kita membuat peta kelompok. Sebenarnya peta kelompok kerja ini akan membantu Ibu dan Bapak dalam membuat perangkat asesmen. Makanya tadi saya bilang kalau Ibu dan Bapak sudah membuat peta kelompok ini pada saat nanti praktek atau pelatihan di hari Senin sampai hari Kamis itu, insya Allah 50% pekerjaan Ibu dan Bapak sudah terbantu dengan peta kelompok ini. Oke, tadi skemanya kan sudah ditulis sama Pak Willy ya. Ini juga tadi sudah dibuat, dan ini tadi sudah diisi sama Pak Willy. Nah, sekarang kita akan bagaimana mengisinya.
Mengisinya itu seperti ini, Ibu dan Bapak. Kalau kita perhatikan, ini yang kolom yang paling kanan tadi nomor, nama skema, dan unit kan sudah ya. Nah, sekarang tugas Ibu dan Bapak adalah melakukan analisis kemasan skema. Nah, ini bisa dilakukan dengan 3 hal. Yang pertama, Ibu dan Bapak bisa buka di setiap SKKNI itu, di bab 2-nya, itu biasanya sudah dipilah-pilah sama penyusun. Untuk pekerjaan apa, dan lain-lain. Tapi kalau ada juga SKKNI yang di dalamnya masih membagi petanya dalam kompetensi umum, inti, dan pilihan. Tapi yang ketiga adalah yang paling menurut saya sih paling logis, apalagi kalau Ibu dan Bapak adalah pelaku di industri, sehingga Ibu dan Bapak tahu persis bahwa pekerjaannya itu kalau menguji seseorang cukup disuruh melakukan beberapa pekerjaan saja. Ya. Nah, sekarang saya mau tanya sama Pak Willy. Saya stop share dulu ya. Ibu dan Bapak ini kan ada, Ibu dan Bapak sudah bisa buka juga kan di filenya emang di laptop masing-masing kan? PPT ini kan ada juga kan? Ibu dan Bapak pegang? Ada Halo? Pak. Ada Ada Pak. kan? Sambil bisa baca ya, tanpa saya tutup, Ibu dan Bapak bisa baca. Sekarang saya tanya sama Pak Willy. Pak Willy, boleh dibuka lagi Pak? Tadi kita kelompok kerja Bapak. Yang satu skema dengan Pak Willy siapa aja? Halo, yang satu skema dengan Pak Pak Willy siapa Sanusi aja? sama Pak Bakriyadi, Pak. Kecil sekali suaranya Pak. Pak Sanusi sama Pak Bakriyadi. Oke, boleh Pak sekarang di-share peta kelompok Bapak. Nanti teman-teman yang lain yang satu skema dengan Pak Willy boleh urun rembuk ya. Pak Willy boleh di-share Pak peta skema Bapak. Ini saya senang nih ketemu Pak Willy dan kawan-kawan arsitek-arsitek ini. Soalnya ada maunya. Saya punya ruangan kecil, bisa nggak dibuatkan seperti lapangan bola? Canda. Pak Willy, oke. Nah, Pak Willy, menurut Bapak, kalau kita mau menguji 8 unit ini, ya Pak ya, orangnya itu Bapak akan suruh ngapain Pak? Kalau di arsitektur dia misalkan portofolio dia presentasi apa yang sudah dia kerjakan. Enggak. Sekarang anak baru lulus, ini harus orang yang pengalaman atau Ah, ah. boleh nggak orang yang belum berpengalaman? Kalau jenjang 8 nggak bisa, Pak. Nggak bisa Dia ya? iya, dia S2. Kalau S2 baru 0 pengalaman. Iya, S1 anggap itu aja sekarang dia anak S2 Pak. Anggap anak S2 yang 0 pengalaman. ya Bisa ya? Bisa. bisa. Dia melalui metode observasi, Pak. Oke. Sekarang saya mau tanya sama Bapak. Kalau Bapak menguji anak yang 0 pengalaman S2 untuk menguji 8 unit ini, Bapak suruh ngapain dia? Memberikan tugas, Pak. Ya, tugasnya apa namanya, Pak? Artinya ada studi kasus perencanaan. Betul. Ya, studi kasusnya apa namanya, Pak? Contohnya misalkan kafe gitu, Pak. Enggak, bukan. Itu kan kafe kan, Pak, bangunannya, Pak. Tapi di kafe itu dia suruh Iya. ngapain gitu, Pak? Iya, artinya studi kasus dia harus dalam tugasnya dia harus menerapkan semua Iya, pertanyaan saya 8 di item namanya ini, Pak. apa, Pak? Namanya apa? Tugasnya itu namanya apa? Apakah misalnya nih ya, kalau saya orang pariwisata misalnya, ya kamu bikin SKB dong, studi kelayakan bisnisnya, nah, gitu loh Pak, maksud saya. Nah Bapak apa namanya? Nama pekerjaannya itu apa? Studio perancangan, Pak. Apa? Studio perancangan. Studio perancangan. Nah pertanyaan saya, kalau Bapak bilang oke sekarang kerjakan studio perancangan, berapa unit yang Bapak bisa nilai dari 8 unit ini? Bisa mungkin Bapak Ibu yang sekitar lain yang satu skema dengan Pak Willy boleh urun rembuk ya. sekitar Kalau misalnya, oh enggak Pak, harusnya 6 sih, Pak. Hah? Sekitar 6, artinya dia tidak 6. bisa Berarti ada menjelaskan. ada dua unit Betul. lagi yang belum bisa tercover dengan studio perancangan ya Pak? Betul, Pak.
Sekarang saya mau tanya sama teman-teman yang lain, yang satu skema dengan Pak Willy, setuju nggak? Dua pekerjaan lain itu untuk mengcover 2 unit, apa namanya, Pak? Yang belum ada itu yang menyusun pekerjaan dalam pengadaan pelaksana konstruksi sama Oke, itu melakukan namanya apa, Pak? pengawasan Kalau di lapangan pembangunan. Bapak Karena suruh kan apa dia? ini case-nya pengawasan berkala sama pendampingan tender, Pak. Iya, itu apa namanya? Kalau misalnya di lapangan Bapak sebut apa? Tolong dong lakukan ini, sehingga Bapak bisa menilai 2 unit itu. Apa ya? Proses pengawasan berkala. Nah, oke. Yang lain bisa bantu Pak Willy nggak? Yang satu skema dengan Pak Willy. Izin Pak, Anu ya. sih. Jadi apa yang dikatakan Pak Willy itu untuk penerapan, saya kira memang cukup untuk 6 dulu Pak. Kenapa? 6 yang disebutkan Pak Willy tadi, sampai di rancangan dokumen teknis. Rancangan dokumen teknis. Nama pekerjaannya rancangan dokumen teknis ya Pak? Iya, sampai di situ Pak. Oke, baru 6. Satu lagi apa Pak? Karena kan baru 6, ini ada 8 unit. Penyusunan pekerjaan dalam pengadaan pelaksana. Oke. Kalau Pak Sanusi udah oke, coba ya, coba dulu. Saya nggak tahu ya, nanti rembukan aja nih Pak Willy, Pak Sanusi mungkin yang mengerjakan atau yang ahli di ahli yang sama. Pak Willy, sekarang saya mau tanya, yang 6 itu mana saja Pak? Yang tadi perancangan. Yang dari poin 1 sampai 6, Pak, yang berurut 1 tata sampai kelola 6. Berarti Bapak sekarang praktik, ya. kopikan nomor 1 sampai 6 di kolom yang nomor dan urutan unit kompetensi. Silakan Pak. Oke. Oke. 1 sampai 6. Nah, kopikan lagi ke kolom sebelahnya berarti ya. Cuma 3 kolom ini, Pak. Silakan Pak. Saya copy ke kanan nomor Iya, dari iya, benar. Tapi kan cuma nomor ini. sama judul unit aja Pak, nggak pakai nomor unitnya. Nah, gitu. Oke, betul. Oke, sip. Oke. Nah, ini menurut Bapak sudah satu kelompok kerja ya Pak? Sudah satu pekerjaan ya Pak? Dengan satu pekerjaan Bapak bisa nilai 6 unit ini. Iya, betul. Oke, Pak, sekarang yang kelompok pekerjaannya di merge. Nomor 1 sampai nomor 6 di merge. Jadi 1. Jadi namanya nanti judul 1. Makanya cuma satu pekerjaan ini. 1. Oke, 1. Tulis 1. Oke, Pak, saya mau tanya sama Bapak. Pekerjaan ini bisa dilihat, bisa selesai nggak dalam 1-2 jam? Kalau arsitektur enggak mungkin, Pak. Nggak bisa. Tapi Iya. kalau dipresentasikan bisa ya Pak? Kalau presentasinya bisa. Bisa. Oke, berarti Ibu dan Bapak perhatikan saya. Karena pekerjaannya Pak Willy ini yang dia minta ini adalah pekerjaan yang tidak memungkinkan dari sisi waktu. Jadi yang menjadi pertimbangan adalah waktu, biaya, dan bahaya. Nah, sedangkan menurut Pak Willy nggak bisa nih Pak diujikan dalam waktu 1 jam. Tapi kalau dipresentasikan bisa. Artinya pekerjaan ini hanya akan dilakukan walaupun dia belum berpengalaman, tapi dia hanya akan presentasi, bukan membuat kerjaan tersebut. Betul. Ya, sehingga yang Pak Willy kerjakan memilih adalah sekarang di skenario DIT. Silakan Pak, di skenario DIT-nya di merge dari 1 sampai 6. Oke. Lalu apa tadi Pak? Nama pekerjaannya apa Pak? Tadi Bapak bilang tadi apa? Yang tadi Bapak bilang Studio apa? ya. Oke, ini umum ya Pak. Artinya kalau anak arsitek dikasih tahu, oke, kerjakan studio perencanaan, dia udah langsung paham ya Bu ya? Iya. Oke, sip. Terima kasih Pak. Oke, mungkin ditaruh di tengah ya. Oke. Ibu dan Bapak yang lain paham penjelasan saya? Nah, sekarang tinggal Pak Willy yang 2 lagi ini. Kerjaan apa nih Pak? Ibu, jadi dalam membuat kelompok kerja, Ibu pastikan
satu atau dua pekerjaan yang kira-kira dengan satu atau dua pekerjaan itu Ibu bisa menilai semua unit-unit yang ada dalam skema tersebut. Ini kalau misalnya Pak Willy kan bilang bahwa dengan saya bisa nilai kok Pak 8 unit ini cukup dia dengan melakukan dua pekerjaan. Pekerjaan satu dia bikin saya suruh dia bikin studio perencangan, yang kedua saya suruh dia menghitung gitu. Udah tuh 8 unit ini bisa dinilai oleh Pak Willy. Paham nggak? Ya. Pengelompokannya sebenarnya kalau Ibu dan Bapak tahu lapangan, sebenarnya ya cukup sangat mudah sekali untuk menilainya. Nah, sekarang Pak yang 78 Pak. Apakah ini bisa satu pekerjaan atau dua pekerjaan Pak? Pak Willy. Yang 7 kan ini bisa apa terlibat di penyusunan RAB RKS. Sementara yang 8 ini artinya memahami proses Nah, ya nggak artinya apa-apa. mengawas Tidak apa-apa ya. juga Pak. Bisa saja. Bisa saja satu unit itu memang dia terpisah dari pekerjaan yang lain. Dia harus dikerjakan sendirian, bisa saja. Silakan kalau memang berarti ini ada 3 kelompok kerja ya Pak. Ya. Silakan Pak ditulis 1, 2, 3. Lalu sama seperti tadi nomornya dan unitnya dipindahkan. Semoga Ibu dan Bapak yang lain bisa memahami ya. Tapi nggak akan bisa memahami kalau Ibu dan Bapak tidak mencoba. Jadi kerjakan dulu, baru tahu kesulitannya di mana. Tapi kalau cuma lihat aja, tentu masih belum menguasai. Nah, yang pekerjaan yang kedua apa namanya Pak? Silakan nama kasih judul. Yang artinya Kasih judulnya istilah tersebut, ya artinya istilah tersebut bukan orang awam sih, yang diuji itu mudah memahaminya. Pak Sanusi bisa kasih saran ya. Pak, yang lain-lain yang sama skemanya dengan Pak Willy boleh kasih saran juga ya. Kalau menurut saya itu sudah rancangan teknis, Pak. Jadi apa namanya Pak? Untuk yang unit yang pekerjaan kedua itu Bapak setuju? Cuma satu unit? Atau yang 78 itu bisa digabung satu? Kalau seharus digabung, Pak, kategori untuk jenis pekerjaan yang 7 ini, kalau misalnya harus digabung, dia masuk di kategori 1 gitu. Kecuali kalau yang 8 ini dia harus berdiri sendiri memang, Pak. Pertanyaannya kalau digabung dengan satu bisa Pak, dia cukup dengan studio perancangan, dia sudah langsung cerita tentang menyusun apa nih? Menyusun Sudah pekerjaan. di luar, Pak. Sudah di luar dari studi Nah, kalau rancangan gitu berarti sebenarnya. orang terpisah, nggak bisa kan? Terpisah ya. Memang harus dia kerjakan sendiri-sendiri. Baik, anggap aja lah ini benar ya. Nanti Bapak Ibu silakan diskusi lagi satu kelompoknya untuk memastikan bahwa ini di lapangan seperti ini loh Pak, gitu ya. Saya kan nggak tahu ya. Boleh? Boleh Pak Willy? Sekarang Pak Willy silakan Pak Willy lihat salah satu sekarang Pak Willy buka SKKNI, salah satu SKKNI aja. Di ini ya Pak, boleh di 2 Windows. Untuk kita mengisi aspek kritisnya. Ya. Coba Pak Willy, SKKNI Bapak dibuka. Jadi yang ini dibikin 2 Windows. Ini diperkecil. Dibikin 2 Windows. Iya, terima kasih Pak Willy. Satu lagi tampilannya adalah SKKNI sebelah. Karena kita akan buka SKKNI yang judulnya menerapkan apa tadi itu? File yang unit yang pertama. Nah, paling mudah Pak, Bapak Ctrl F aja, lalu find Ctrl F di SKKNI menerapkan. Ctrl F menerapkan apa tuh? Silakan Pak, dicari Pak. Menerapkan tata kelola praktek. Nah, ke bawah lagi Pak, terus masih Pak. Terus
Nah, lagi Pak, satu kali lagi. Nah, Ibu dan Bapak, ini adalah unit yang akan digunakan oleh Pak Willy untuk yang pertama. Di setiap unit, ini akan ada aspek kritis. Pak Willy coba lihat paling bawah, Pak Willy. Terus, 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 terus. Ibu dan Bapak yang lain perhatikan. Nah, kalau Ibu dan Bapak bisa lihat, juga coba lihat di aspek kritis unit Ibu dan Bapak. Nah, ini Pak Willy ada dua nih. Ada nomor 1 dan 2. Nah, 1 dan 2 ini yang di-copy kemudian dijadikan aspek kritis di sini. Iya. Oke, dua-duanya ya Pak Willy ya. Nanti 1, 2, 5.1, 5.2, nanti Bapak tuliskan. Oke. Pastinya mungkin di atas kali ya Pak. Bukan di kolomnya, tapi di atas. Nah, gitu. Ntar Pak, satu lagi adalah kedisiplinan dalam masih satu kolom ya Pak, masih satu kolom yang unit 1 ya Pak. Jadi bukan terpisah ke unit yang kedua. Udah ya. Terima kasih Pak Willy. Nah, Pak Willy kalau Pak Willy baca di kolom aspek kritis ini ya, kecermatan, mengidentifikasi, lalu ke kedisiplinan dan lain-lain ya. Coba Bapak naik ke atas. Naik ke atas Bapak, di SKKNI-nya naik ke atas. Nah, dua SKKNI, dua aspek kritis ini, terus Pak, terus, 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 terus Bapak, terus, terus. Nah, 1 sampai 5 ya. SKKNI-nya ada, sorry, unitnya ada 5. Nah, Pak, stop. Ya. Pak, dua aspek kritis ini menurut Bapak itu diwakili atau tercermin di elemen berapa, Pak? Apakah di elemen 1, 2, atau 3, atau 4, atau 5? Ini kebetulan ada 5 ya. Kayaknya lebih Tercermin yang di mana? paling kritis 4 deh Pak. Mengkoordinasikan Dari pernyataan aspek kritis itu tercermin di mana? ya, di poin 4 Pak, mengkoordinasikan Ini solusi perancangan itu mengkoordinasikan. yang paling Berarti Bapak tulis di sana ya. E4. E4-nya yang poin yang mana, Pak? Enggak, di elemennya nggak perlu, Pak. Itunya nggak perlu. Bapak tulis cuma E4 aja di sebelah. Di elemen kompetensi itu Di Bapak sini cukup Pak. tulis E4 ya. E4. Oke. Nah, itu di E4 ini, di elemen 4 ini di KUK yang berapa, Pak? KUK yang mana? 4.1, 4.2, 4.3, tercerminnya di mana? Atau 4.4. 4.4? 4.4. Oke, KUK 4.4, Pak. Ditambahkan. Oh, KUK, KUK ya Pak ya. ya, enggak, itu setelah E6, E4, apa sih? Saya enggak kelihatan. Ya, pokoknya ditambahkan. Ibu dan Bapak, ada lagi, Pak? Cukup itu? Hanya di situ aja? Hanya di satu aja? Ada lagi yang mau Iya. ditambahkan? Sudah tercermin semua di sini? Di elemen 4 KUK Iya. 4.4? Sudah? Tidak lagi, Sudah. tidak ada lagi. Nah, yang lain bisa diikutin. Bapak bisa, untuk unit-unit yang lain bisa ngikutin ya Pak, pengisiannya? Terlalu Siap. cepat, Pak. Kenapa Pak? Pak Mahyudi? Kenapa Pak? Terlalu agak cepat, Pak. Yang mana yang cepatnya? Yang Bapak belum pahamin yang mana Pak? Biar nanti bisa diulangi oleh Pak Willy. Yang ini, Pak. Yang tata kelola ini. Yang tata kelola. Tata kelola ini kan unit Pak. Bapak unit yang pertama Bapak apa? Halo? Unit yang pertama yang untuk pelaksanaan lapangan pekerjaan gedung, Pak. Bapak, sekarang saya tanya, Bapak di unit Bapak sudah ada elemen kompetensinya? Sudah ada Sudah, Pak. unitnya? Oke, coba sebentar Pak Willy ya, ditutup dulu Pak. Coba sekarang Pak Mahyudi. Silakan share Pak. Pak Mahyudi, silakan di-share. Ya.
Udah kelihatan, Pak. Oke, nah Pak Mahyudi, nanti Bapak harus eh, ini ya diskusi ya dengan teman-temannya. Kalau orang disuruh, Bapak ingin menilai empat kelompok berapa nih? 7 unit ini, Coba. si asesinya atau si peserta ujinya akan Bapak suruh ngapain? Halo Bagaimana, Pak? Bapak, Iya. Bagaimana, Pak? untuk menguji 7 unit ini, Iya. Bapak orang lapangan kan? Iya, Pak. Pesertanya nanti akan Bapak suruh pekerjaan apa? Yang pertama ini yang untuk terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja, Pak, K3L ini. Boleh nggak Pak? Saya mau tanya sama Bapak. Pak, kalau saya suruh nih, saya kan nggak paham pekerjaannya ya. Pak, kalau Iya. saya suruh dia, oke, tolong lakukan persiapan pekerjaan. Kira-kira saya sudah bisa menilai K3-nya nggak Pak? Belum, Pak. Belum. Kenapa Pak? Eh, harus dilakukan persiapan K3 dulu, Pak, sebelum melakukan pekerjaan, mempersiapkan alat APD-nya, Oke, terus melakukan safety induction, oke. ya, Ya, terus saya mau tanya sama Bapak, kalau di lapangan, emang dia pekerjaannya apa aja Pak? Yang Bapak bisa suruh dia untuk 7 unit ini? untuk pekerjaan K3 ini, Pak, untuk melakukan Enggak, jangan pekerjaan K3. Saya tanya, kalau Bapak mau nilai 7 unit ini di ya, lapangan, orangnya akan Bapak suruh ngapain? Kan nggak mungkin Bapak nguji satu unit kan? Kan betul, dengan Pak. dia disuruh satu pekerjaan aja, sebenarnya Bapak bisa menilai beberapa unit kan? Itu loh maksud Iya. saya. Nah sekarang, untuk menilai 7 unit ini, kalau di lapangan, Bapak akan suruh ngapain dia? Nama pekerjaannya apa? Melakukan pelaksanaan lapangan, Pak. Pelaksanaan lapangan. Laksana. Oh, jadi kalau saya, ini izin ya Pak Mahyudi ya, kalau saya bilang, Pak Mahyudi silakan lakukan pelaksanaan lapangan. Dia udah tahu Pak. Pelaksanaan melakukan eh, apa namanya instruksi-instruksi untuk pembangunan di lapangan, Pak. Kalau saya sekarang kasih tahu dia, yuk Pak, kamu lakukan instruksi-instruksi pembangunan di lapangan. Dia paham nggak Pak? Paham, Pak. Ada kan beberapa pekerjaan yang sebenarnya udah mencakup itu Pak. Kayak tadi saya Iya, tanyakan sama Pak Billy. Pak Billy tadi bikin skenario apa tadi? Identifikasi bahaya. Gambar, bikin gambar rumah. Nah, sebenarnya dengan dia membuat gambar rumah itu, kita sudah bisa menilai dia, oh persiapannya seperti apa, bagaimana dia menghitung, bagaimana dia berkoordinasi dengan kolega dan lain-lain. Tapi nama pekerjaannya menggambar rumah gitu Pak. Nah, kalau sekarang saya mau tanya sama Bapak, ini melakukan apa pembangunan pekerjaan? rumah, Pak. Bukan Apa Pak? identifikasi bahaya. Silakan, silakan. Melakukan pembangunan rumah, Pak. Kalau tadi, Melakukan pembangunan rumah. iya, Ini 7-7-nya bisa langsung satu pekerjaan, bisa langsung dinilai. masuk, Pak. Untuk K3-nya masuk, melakukan komunikasi terhadap pekerja juga masuk pada saat melakukan pembangunan, melaksanakan pekerjaan persiapan juga ada pada saat kita melakukan pembangunan rumah, melaksanakan pekerjaan struktur juga ada, melaksanakan Oke, pekerjaan coba arsitekturnya yang juga ada. bapak-bapak yang lain, yang satu skema dengan Pak Mahyudi bisa bantu? Eh, mungkin ini Pak diarahkan untuk melakukan pekerjaan persiapan. Ah, Karena di dalam pekerjaan persiapan itu kan terdapat K3, ada ah, penyiapan awal, termasuk oke, kegiatan mungkin bisa ikut di situ, oke. boplang dan Karena lain-lain Pak. tidak mungkin Jadi kan dia langsung bikin pelaporan juga kan di situ. belum bisa Ya Pak. kan? Oke, nah silakan nanti didiskusikan ya Pak Mahyudi, Pak Ya, Hairul, Pak. apakah ini akan menjadi
3 kelompok pekerjaan ataukah hanya 2 kelompok pekerjaan. Jadi kalau misalnya 3 kelompok pekerjaan bisa saja persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. Misalnya gitu ya. Atau Siap, cukup Pak. 2 saja, pelaksanaan, pra pelaksanaan dan pelaksanaan. Bisa saja. Saya nggak tahu yang di lapangan. Karena waktu menguji kan nggak mungkin Bapak ya lakukan pembangunan. Gimana Pak lakukan pembangunan? Tapi kalau Bapak yuk sekarang pra pelaksanaan pembangunan apa aja yang Anda kerjakan. Nah, seperti itu Pak. Ini nanti dibagi 2 kelompok misalnya ya. Tapi silakan diskusikan. Lalu anggap saja sekarang 2 kelompok Pak. Pra pelaksanaan dan pelaksanaan. Yang mana aja yang termasuk pra dan mana saja yang pelaksanaan. Oke. Nah, silakan ditulis Bapak 1 atau 2 atau 3. Saya nggak tahu. Ya. Kalau misalnya dibagi 2, silakan. Dibagi 3 juga silakan. Misalnya 1 dan 2 ya Pak. Nanti tolong didiskusikan lagi dengan kolega lainnya. Nah, berarti tinggal kasih nomor Pak. 1, 2, dan 3. Berarti pada saat Bapak nanti menguji skema ini, sesinya akan disuruh dua pekerjaan gitu Pak. Paham nggak Pak maksud Siap, saya? Pak. Siap, siap. Paham ya? Oke, sekarang silakan dikopi dulu Pak. Dikopi dulu unitnya ke sebelahnya. Oke, baik. Terima kasih Pak. Nah, pertanyaan saya gini sama Bapak. Pak, kalau dua kelompok kerja ini, kalau disuruh praktek di depan Bapak, bisa nggak 1 jam atau 2 jam? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa? Iya, Nggak bisa ya? Nah, kalau tidak bisa, berarti ini dia harus dipresentasikan ya kan Pak? betul Kalau dipaparkan. dipresentasikan bisa ya Pak? Bisa, Pak. Kalau dipresentasikan. Berarti sama seperti Pak Willy tadi. Maka yang Bapak pilih adalah di skenario DIT. Bukan di DIT, ya. skenario TPD. TPD itu tugas praktek demonstrasi. Jadi dia praktek di depan Ibu dan Bapak. Nah, tadi saya sampaikan bahwa kalau dia tidak memungkinkan bisa selesai dalam waktu 1 atau 2 jam, berarti dia harus presentasi. Karena kan nggak mungkin Ibu dan Bapak akan menguji dia seharian atau bahkan seminggu hanya untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Nah, sekarang Bapak silakan pilih, tulis di skenario DIT nomor 1, 2, 3 itu di merge lagi. Di sini, Pak. Tulis apa, Pak? Ya, betul, betul, betul. Betul, Pak. Terus sampai ke bawah. Ya, Pak, 1, 2, Ditulis apa 3. di sini, Pak? Oh, 1, 2, 3. Bapak merge dulu aja, 1, 2, 3. Kan ini satu pekerjaan kan? Ya, Pak. Digabung dulu. 1, 2, 3. Oke, betul. Nah, sekarang Bapak tulis. Apa nih Pak pekerjaannya? Judul pekerjaannya apa? Bukan 1. Tapi apa tadi? Pra persiapan pelaksanaan. Siapa? Atau persiapan pelaksanaan. Persiapan pelaksanaan pembangunan gitu ya? Iya, Pak, Pak. siapa tadi yang ngasih masukan? Pak Hairun. Ya, persiapan pelaksanaan pembangunan, Pak. Nah, gitu Pak. Karena kalau sudah persiapan ya pasti sudah pra Pak. Jadi nggak perlu Iya, lagi dua ulang. iya. Jadi pra atau persiapan pelaksanaan pembangunan. Oke, yang kedua. Masuk pelaksanaan. Nah, masuk pelaksanaan pembangunan. Jadi ya Pak. Jadi ada 2 kelompok kerja. Oke, sekarang kamu lakukan dulu nih pra persiapan pembangunan. Berarti kita akan menilai 3 unit. Pada saat dia melakukan pelaksanaan pembangunan, kita akan menilai 4 unit. Gitu ya Pak ya. Tapi nanti Ya, Pak. didiskusikan lagi. Ya, di lapangan memungkinkan atau tidak. Nah, sekarang aspek kritis. Bapak lihat sekarang, coba. SKKNI Bapak mana? Silakan, SKKNI-nya dibuka. SKKNI Bapak dibuka dulu, Pak. SKKNI-nya mana? Nah, ini ya kan, Pak? Oke, lalu lihat paling bawah, Pak. Lihat paling bawah. Terus. Oh, kecil banget. Mana tadi, Pak? Diperbesar, Pak. Nggak kelihatan ini, Pak. Nah, itu ada aspek kritisnya, kan?
Ya, Pak. Aspek kritisnya adalah kecermatan dalam memilih bahan, lalu kecermatan dalam membuat konsep. Oh, ini bener nggak, Pak? Kayaknya bukan dong. Coba, Pak, naik ke atas, Pak. Coba naik ke atas. Saya nggak yakin deh. Ini K3 bukan? Bagian dari K3 bukan? Terus, terus. Ini Terus, Pak, naik pelaksanaan, ke Pak. atas. Nah, udah lain nih kan? Unit yang lain soalnya. Mana unit yang K3 tadi? Sesu Kontrol F aja, Pak. Kontrol F itu langsung di paste kan. Bapak pencet 193. SKKNI-nya 193/2021, Pak. ya saya nggak tahu yang mana. Sesuai ini, Pak. Bukan. Sekarang unit yang pertama yang K3 tadi loh, Pak, yang Bapak sudah buka tadi. Oh, di skema, Pak, ya. Bukan, Halaman Pak, di 13, Pak. SKKN ini. Pak Mahyudi, di halaman Ya, 13. halaman 13, Pak. Iya, poin 5. Iya, ini Ini ya. belum berubah, Pak. Pak Mahyudi. Kita masih lihat SKKN ini. Oh, sorry, Pak. Saya share layar saya. Kelihatan, Pak? Belum, belum, belum. Di stop share dulu aja. Oke, share lagi, Pak. Boleh bisa share lagi, Pak? Duh, baterai saya habis nih. Bentar, Ibu Dono, Pak. Saya ambil charger. Kelihatan, Pak? Nah, ini betul, Pak. Nah, ini dua aspek kritis ini yang kemudian Bapak pastekan di aspek kritis tadi. Silakan. Oke. Di aspek kritis ya, Pak, di kolom aspek kritis. Oke. Oh, jangan terpisah, Pak. Harus satu kolom. Jadi pastenya di atas saja, Pak. Jangan di sana. Pastenya di kolom yang atas, Pak. Jadi, oke. Karena nanti setiap kolom-kolom itu mewakili aspek kritis dari setiap unit, ya. Jadi kalau di unitnya ada tiga aspek kritis, ya tiga aspek kritis disampaikan di situ. Oke, bisa ya, Pak? Siapa? Oke, nah lalu balik lagi, Pak, ke SKKNI-nya, Pak Mahyudi. Nah, naik ke atas sekarang. Menurut Bapak, dua aspek kritis itu terkandung di mana, Pak? Coba terus, Pak. Terus, 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 terus. Nah, dari 4 elemen ini, dua aspek kritis itu ada terkandung di mana, Pak? Menurut Bapak, menurut ekspertis Bapak, dua aspek kritis itu terkandung di elemen berapa, KUK berapa? Saya baca dulu, Pak. Terkandung di mana? Dua aspek kritis itu terkandung di mana?
Terkandung di sana, di mana Pak? Di elemen 1, 2, Elemen 3, atau elemen di mana? satu Pak. Elemen Elemen, satu elemen terus 1.3 atau 1.2 atau 1.4. Silakan Ibu dan Bapak. Kan ini keahlian Ibu dan Bapak. Karena yang tahu persis kerjaan ini kan Bapak Ibu. Terkandung di mana? Ayo Pak Mul. Pak Mahyudi. ya Pak. Terkandung di mana? 1.1 Pak. 1.1. Oke, nanti dipastikan berarti E1 KUK 1.1. Silakan ditulis. Bukan di situ ya, di yang itu tadi. Nah, E1 KUK 1.1. KUK. E1 dulu Pak. Elemen 1 KUK Oh, S1. 1.1. Nah, gitu ya Pak. Paham ya Pak? Nanti Paham Pak? dibaca lagi. Nanti dibaca lagi Siap Pak. apakah hanya di KUK 1.1 atau bisa saja ada di E2, elemen 2, elemen 3, dan lain-lain. Ya Pak? Siap Pak. Semoga yang lain bisa pahamin ya. Oke, nggak apa-apa, lanjut ke Pak Mulya Mahyudi aja. Diperbesar Pak, di sebelahnya ada DPT. Ibu dan Bapak, DPT ini singkatan dari daftar pertanyaan tertulis. DPL itu singkatan dari daftar pertanyaan lisan. PW itu singkatan dari pertanyaan wawancara. PPK itu singkatan dari verifikasi pihak ketiga. Jadi saya ulangi lagi, DPT itu daftar pertanyaan tertulis, DPL itu daftar pertanyaan lisan, PW itu pertanyaan wawancara, PPK itu verifikasi pihak ketiga. Nah, tadi saya sampaikan kan ke Bapak, Ibu, di pagi tadi, kita ini kan ingin mengukur 3 aspek. Pengetahuan, keterampilan, dan attitude. Kalau pengetahuan, attitude dan keterampilannya kita bisa nilai pada saat dia praktek. Nah, kalau di punyanya Pak Mahyuni, dia akan disuruh praktek nih. Prakteknya namanya persiapan pelaksanaan pembangunan. Kita cuma baru bisa lihat dia nanti presentasi untuk bisa memenuhi aspek-aspek kritis ini. Tapi kan untuk menggali pengetahuannya, kita lakukan pertanyaan kan? Wawancara. Iya. Iya, itu kalau orang berpengalaman, Pak. Kalau orang belum berpengalaman, maka kita akan lakukan pertanyaan. Apa? Bapak nanti mau bikin apa? Pertanyaan lisan atau pertanyaan tertulis? Menurut Bapak lebih efektif yang mana? Lisan atau tertulis? Lisan Pak. Oke, kalau begitu yang DPL-nya Bapak checklist. Fee aja, fee aja. Ditulis fee aja. Bukan itu. Nah, gitu ya. Artinya nanti ini yang Bapak akan rencanakan. Bapak akan buat. Lalu Siap. kalau orang yang sudah pengalaman, Bapak nanti akan lakukan wawancara kan? Siap. Fee juga. Lalu Bapak nanti kalau orang pengalaman, Bapak mau tanya ke pihak ketiganya nggak? Pemberi kerjanya atau ke atasannya? Kalau iya, fee juga. Fee aja, Pak. Fee. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya nih sama Bapak. Kalau orang yang katanya ngakunya sudah paham dengan skema yang Bapak kerjakan ini, dokumen apa yang minimal dia harus bawa, Pak? Kalau orang ngakunya, oh saya udah pernah nih bikin rumah nih, dokumen apa aja yang harus dia bawa? Minimal. Portofolio Pak. Iya, portofolio kan namanya, Pak. Portofolio itu Dokumentasi. dokumentasi, tulis Pak. Ya. Dokumentasi apa? Pembangunan. Lalu apa lagi? Bukti kontrak. Bukti kontrak. Koma aja Pak, koma. Titik koma. Bukti kontrak. Apalagi Pak?
Setelah terima. Ya. Serah terima. Apalagi? Yang minimal aja, paling nggak kalau kamu pernah bangun, masa sih ini nggak punya? Pasti punya dong. Iya, Pak. Nah, tapi ini bukan bukan mewakili unit ya, Ibu dan Bapak, tapi ini mewakili satu skema. Artinya yang di-merge oleh Pak Mahyudi nomor 1 sampai nomor 8. 3 bukti ini adalah mewakili nomor 1 sampai nomor 8. Coba Pak, silakan di-merge dulu Pak. Sampai 7, sorry, bukan sampai 8, sampai 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 1. Oke. Jadi kalau ada orang yang ngaku-ngaku, oh saya udah pengalaman, saya mintanya dicek sebagai orang yang berpengalaman aja deh, bukan orang yang berpengalaman. Ya sudah, yuk sekarang buktikan mana dokumennya. Ini aja, 3 ini aja, dokumen 3 ini aja. Punya nggak kamu? Itu Pak. Baru nanti Bapak lakukan wawancara atau verifikasi foto. Oh udah deh, yang lain Bapak lanjutkan. Yang ini Bapak Ya, lanjutkan, yang di bawah. Yang lain-lain sudah. Ini berarti Pak punya Pak Mahyudi udah setengah jalan nih. Teman-teman yang lain bisa dipahami? Oke. Ya Pak, sebentar Pak. Iya, nggak apa-apa Pak, nggak harus selesai sekarang. Yang penting dicoba dulu kerjain, karena nanti saya akan monitornya dari eh, Google Google apa Google Link G Drive yang ada isinya filenya Bapak-Bapak. Oke, dalam 1 kali 24 jam Bapak Ibu isi. Jadi balik lagi ke tadi yang sudah dibuat oleh Pak Willy maupun Pak itu tadi, nanti kan dia seperti ini Pak. Kan sebenarnya tadi sudah diisi sama beliau seperti ini kan. Ini tadi portofolio, surat tugas, surat jurnal, sertifikat, dan lain-lain atau yang lain. Nah, kenapa tadi saya minta dia mengisinya di DIT? Ini Pak. Nah, ini tadi ya yang saya bilang sama Pak Willy tadi untuk kalau orang berpengalaman minimal dia punya apa gitu, apa. Nah, kenapa tadi saya bilang ke skenario DIT, Ibu dan Bapak? Karena pekerjaan ini nggak bisa kalau dia kita suruh praktek di depan kita 1 sampai 2 jam. Kalau dia pekerjaan ini harus membutuhkan waktu berjam-jam, atau kalaupun 1 atau 2 jam tapi berbahaya, maka sebaiknya kita suruh dia presentasi aja di depan kita. Oke, nah jadinya pemilihannya adalah skenario DIT. Jadi kayak gini nih, nanti kan tadi punya Pak, itu tadi kan seperti ini kan jatuhnya. betul, Pak. Oke, ya. Nah, karena nanti kalau sudah lengkap, isinya itu akan seperti ini, Ibu dan Bapak ya. Sorry. Seperti ini. Lihat di file saya ya. Jadi akan seperti ini. Tadi berarti punya Bapak udah lengkap tuh. Tinggal unit-unit yang lain yang 2 sampai 7-nya yang belum dilengkapi. Oke? Untuk peta kelompok pekerjaan mudah-mudahan bisa dipahamin. Tapi memang tidak bisa saya pandu satu-satu. Kerjain aja dulu. Nanti kalau ketemu batunya, singkirin. Kalau nggak bisa juga, ya baru tanya. Oke? Pak Aulia? Izin bertanya Bu. Ya, Pak Indra. Silakan Pak Indra. Kan tadi saya lihat anunya Pak Yudi ada aspek kritis ya Pak, ada 3 kalau tidak salah tadi. Itu apakah dimasukkan semua aspek kritisnya terhadap penerapannya? Apa aja yang ada dalam skema, apa saja yang ada dalam SKKNI, pindahkan semua. Jadi nggak usah dipilih-pilih lagi. Oh, langsung pindahkan aspek kritis ya Pak? Iya, betul. Nah, kemudian dihubungkannya ke elemen kompetensinya itu menyangkut ketiga-tiganya. Betul, betul. Bisa Oh, jadi iya. terpisah-pisah. Misalnya, oh Pak, ternyata nggak bisa satu elemen nih Pak. Karena ini ternyata kalau saya analisis terkandung di elemen 1, elemen 2, elemen 3. Oh, atau bisa juga, oh Pak, ini di elemen 1. Tapi KUK-nya 1, 2, 3 nih Pak. Gitu. Jadi Nah, jadi bisa banyak elemen yang mendukung iya, aspek itu betul. Itu tergantung dari analisis yang Bapak lakukan. Katanya kan Bapak orang ahli kan? Itu kan expert judgment-nya Bapak. Saya nggak bisa bilang itu benar atau salah. Karena Bapak yang memahami pekerjaan itu.
Iya Pak, makasih Bisa, Pak. Pak? Baik, terima kasih. Nah, Ibu dan Bapak, eh, Pak Willy, boleh izin Pak? Ya, Pak. Boleh share Pak? Izin share Pak Willy. Pak, punya Pak Willy udah beres ya? Siap. Sudah, Pak. Selesai semua. Baik, coba boleh Pak. Sekarang Pak Willy share-nya ini aja Pak. Daftar apa mode apa folder tadi Pak, folder, 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 folder tugas internalisasi, Internalisasi. folder tugas internalisasi Pak, boleh di-share. Oke, oke, Ibu dan Bapak, coba Pak Willy boleh di, di checklist daftar periksa. Ibu dan Bapak semua sudah di sini. Nih, file 01. Ya, 0. Ibu dan Bapak yang lain bisa ngikutin Pak Willy. Ketemu filenya. Silakan diklik Pak Willy, di-share. Halo, Ibu dan Bapak. Ya, ketemu ya. Pak Willy boleh sekarang diperbesar Pak. Enable editing dulu, lalu diperbesar. Ibu dan Bapak yang lain ketemu file ini? Ketemu Pak. Oke, checklist sekarang Pak Willy, tugas 1 Pak Willy. Nah, yang Ibu Bapak harus kerjakan adalah APL 01, mulai dari file 1 sampai 9 Pak Willy, tolong di checklist, kecuali file nomor 3. 1, 2, yang 3 enggak. Oke. Oke. Yang nomor 8 9, enggak juga ya, Pak? 8 enggak. Atau tetap? 7 ya, 8 yang enggak. Oke. Oke, Ibu dan Bapak yang lain bisa diikuti. Oke, Pak Willy, ke bawah Pak. Sekarang Pak Willy cuman yang nomor 13A dan B, lalu pertanyaan lisan. 13A, 13B, lalu pertanyaan lisan, lalu pertanyaan wawancara, mulai 17, 18, 19. 17, 18, 19. Oke Pak, terus ke bawah Pak. 21 sampai 25. Oke, Ibu dan Bapak, ini yang saya checklist. Yang saya checklist, itu di setiap form ini, di-save dulu ya Pak. Silakan di-save dulu Pak Willy. Di setiap form ini akan muncul nama, judul skema, nomor skema, dan nama asesor. Save dulu Pak, di-save dulu. Ibu dan Bapak perhatikan ya, di setiap file yang saya tulis, yang saya checklist ini, akan ada nomor skema dan judul skema. Pak Willy sekarang boleh buka mana aja, salah satu file yang Bapak mau buka. File mana saja, sembarang, file sembarang. Dari sekian banyak file yang sudah kita checklist, file sembarang sekarang. File 01 udah kan Pak? Jangan yang sama, yang lain. File yang lain, yang di bawah-bawah, mungkin yang nomor 22, nomor 23, silakan yang mana aja. Oke. Oke, pertanyaan wawancara bisa. Oke. Nah, lihat ini Ibu dan Bapak. Setiap file itu akan diminta untuk mengisi nama skema, judul, nomor, TUK-nya, dan nama asesor. Oke. Nah, saya minta Ibu dan Bapak kerjakan ya. Lalu isi seperti Pak Willy ini ya. Berarti sini kan tadi apa Pak? Skemanya arsitek madya, nomornya nomor berapa, lalu TUK-nya sewaktu, lalu nama asesornya Willy Samuel gitu ya. Nah, semua file-file yang tadi kita checklist, Ibu dan Bapak lakukan itu dulu. Plus, selesaikan
peta kelompok kerjanya. Oke. Lalu file-file yang sudah terisi ini silakan diupload di Google Drive sesuai dengan nama Ibu dan Bapak. Nggak, yang lain-lain nggak ada, Pak. Cuman itu aja kok. Cuman cover aja yang saya minta, cuman ngisi itu aja. Sudah selesai itu Pak Willy. Oke. Tinggal nomornya aja yang belum Bisa di nomornya ya Pak. Tunggu saya cek Ya, dulu ya. ya. Tapi nanti yang lain, file-file yang lain, Ibu Bapak cukup kerjakan itu. Sebenarnya tujuannya adalah untuk Ibu dan Bapak familiar dengan form-form yang akan dikerjakan di hari Senin nanti. Sampai di sini Ibu dan Bapak bisa dilanjutkan. Nah, Ibu dan Bapak nanti kan akan kerja nih. Jadi kembali lagi, silakan peta kelompok kerjanya didiskusikan apakah sudah setuju atau tidak. Sebenarnya silakan dipilih siapa yang mau jadi juru tulisnya. Tapi agar yang lain tahu juga, jangan tentang Pak Willy, udahlah, Pak Iskandar saya nunggu dari Pak Willy aja. Jangan gitu dong. Gitu ya, yang lain biar tahu gitu. Tapi untuk biar seragam, misalnya Pak Willy siapa aja berempat atau berlima, silakan masuk ke breakout room, lalu diskusikan, lalu siapa yang mau mengerjakan. Atau mau tiga-tiganya mengerjakan atau empat-empatnya mengerjakan juga boleh. Gitu ya, biar semuanya tahulah belajar nyarinya. Tapi nama asesornya, izin Pak, nama asesornya masing-masing ya Pak ya? Masing-masing dong. Ya, berarti ngupload masing-masing Udah nanti Pak. bener. Masa sudah diminta tolong ke Pak Willy, namanya juga masih Pak Willy, itu berarti bukan Siap. copy paste yang smart. Oke? Nah, tugas saya, Oke, Pak. Ibu dan Bapak, Ya. saya akan memeriksa kinerja Ibu dan Bapak. Saya tunggu pekerjaannya besok jam 12 siang ya. Jadi, plus dengan apa yang sama peta kelompok kerja. Jadi, boleh share balik lagi Pak Willy? Boleh Lihat lagi checklistnya Pak. boleh tadi daftar periksa. Jadi yang Ibu Bapak upload itu adalah yang sesuai dengan daftar periksa. Satu. Oke? Tunggu dulu, nanti ditandai dulu nomornya. Oke. Nanti sebenarnya bisa aja Pak Willy kirim ke WhatsApp grup. Ya, cocok. Ya. Oke. Lalu yang diupload juga adalah ini ya, peta kelompok kerjanya. Peta kelompok kerjanya diupload juga Pak Willy yang sudah lengkap. Yang peta kelompok kerjanya. Oke? Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan lagi? Izin Pak, tanggalnya nggak diisi apa ya? Yang tanggal yang mana, Bu? Yang Kan di belum. Ibu belum lembar-lembar praktek kan? ini. Oke. Nanti Kan aja. belum Nanti. assessment Bu. Kan belum praktek. Kalau Ya, ini Pak, saya tadi mungkin terlewat TPD itu apa ya Pak ya? tugas praktek demonstrasi. Kalau PMO Pak? Pertanyaan mendukung observasi. Pertanyaan saya, dari sekian banyak skema yang ada ini, Ibu dan Bapak, adakah yang prakteknya bisa selesai dalam 1 atau 2 jam? Praktek ya, praktek, bukan presentasi. Adakah? Enggak. Adakah di antara skema-skema ini yang bisa selesai? Oke Pak, saya suruh dia pasang batu Pak. Selesai kok Pak, 2 jam. Ada? Nggak ada, hampir nggak ada kayak. Oh, karena sini levelnya kayaknya sudah pengawas semua ya. Levelnya pengawas semua rata-rata ya. Skemanya skema level di atas level 5 semua ya ini Pak ya. Ya. 6, 7, 8 semua ya. Levelnya sudah level lebih banyak thinking ya. Karena DIT itu kan pada prinsipnya adalah ini Ibu dan Bapak. DIT itu sebenarnya ini Pak. Nih, DIT itu adalah yang lebih dominan pekerjaan otak. Oke? Atau pekerjaan-pekerjaan yang jika dilakukan berbahaya, butuh biaya mahal,
atau butuh waktu yang lama sehingga tidak mungkin dilakukan kalau diujikan secara disuruh praktek. Itu sih pertimbangannya. Bisa dipahami Ibu dan Bapak? Pemilihan DIT dan PMO, TPD? Saya? Baik. Ibu dan Bapak, saran saya sekarang, Ibu dan Bapak kerja dulu. Kerja dulu, selesaikan. Oh ya, satu lagi. Izin Pak Willy ya? Pak Willy atau Pak Iskandar yang, Pak Willy atau Pak ini yang mau ini, silakan Pak Anwar. Pak Willy aja ya. Silakan Pak Willy, Siap. boleh? APL Yang mana, Pak? 02-nya Pak. Tadi APL 02 dan SKKNI Bapak. Dibikin 2 Windows. Boleh Pak? Tunggu, Pak. APL 02. Ibu dan Bapak yang lain Ini. perhatikan APL 02 dan SKKNI. Betul Pak. Yang pertama adalah unit yang pertama kan Pak. Oke lah, anggap aja yang skema dan lain-lain nanti Bapak lengkapin ya Pak. Oke, boleh Pak. Nanti lengkapnya Pak. Sekarang saya kasih tahu dulu aja. Bapak kan ada 8 unit ya. Berarti nanti di sini ada unit kompetensi 1 sampai 8 ya Pak. Halo? Oke. Oh ya, siap. Nah, lalu unit yang pertama apa Pak? Judulnya Pak? Ketiga. Yang pertama itu adalah tadi di skema Bapak yang pertama apa? Tunggu, Pak. Saya nggak hafal. Yang ketiga. Menerapkan tata kelola praktik arsitek. Iya, ke bawah Pak. Terus ke bawah lagi Pak. Terus ke bawah lagi. Nah, ini menerapkan tata kelola. Nah, ini kan. Sekarang Bapak coba menerapkan prinsipnya di copy. Elemen satunya. Bukan yang itu Pak, di bawah. Itu dulu, sorry, benar-benar. Kode unitnya Bapak kopikan. Yang atas dulu. Kode unit Bapak kopikan ke kode unit. Ibu Bapak yang lain perhatikan ya. Kode unit, pindahkan, betul. Lalu judul unit. Oke, pindahkan. Lalu elemen. Kalau misalnya elemennya ada 4, berarti ada 4. Ya, ini kan kalau di sini kolomnya ada 2, berarti nanti Bapak tambah lagi ya. Oh ya, siap. Oke, ini sampai Saya 5 coba kan? satu dulu, Pak, ya. Ya, 1 dulu aja, biar teman-teman yang lain paham. Nah, ini susahnya ya. Kalau nggak bisa diekstrak. Kalau misalnya bisa diekstrak, nanti di convert, lebih enak. Tulisnya di situ ya, Pak. Betul. Ya. Ya, mau nggak mau ketik ulang. Nah, kalau misalnya terus, anggaplah sampai semua ya, Pak. Berarti 5 nanti Bapak. Di sini ada cuma 2 kolomnya. Berarti Ya. Bapak nambahkan lagi ya, sampai 5. Lalu, AUK-nya kan ada berapa nih, Pak? Ada 4, ada 5. Lebih ya, coba lihat. 1, 2, 3, 4, Banyak, 5. Pak. Oh, banyak. 9. 7. Nah, berarti Bapak nanti 7-7-nya Bapak kopikan ke KUK itu. Siap. Jadi apa yang tertulis di SKKNI itulah yang Ibu Bapak pindahkan ke APL 02-nya. Gitu. Nah, ini kan sebenarnya pekerjaan copy paste ya. Dan butuh waktu. Nah, silakan nanti dilanjutkan. Jadi itu Ibu Oke, dan Pak. Bapak tugasnya sebenarnya bikin peta kelompok kompetensi itu nggak terlalu sulit. Asal Ibu dan Bapak tahu benar apa yang akan diujikan. Baik, Ibu dan Bapak,
Nanti silakan dicoba dulu, dibuka dulu filenya, dicoba dulu. Kalau mentok, silakan cari baca PPT. Kalau mentok juga tanya di WhatsApp group. Baik, Pak. Memang butuh cermat teliti ya, Pak ya. Lihat. Harus dibuka dulu, dikerjain Pak. Kalau cuma lihat, wah nggak ngerti memang. Karena Bapak Ibu belum mengerjakan. Kerjakan dulu. Kalau salah, lihat PPT, lihat penjelasan. Kalau nggak bisa juga, tanya di grup. Nanti ada Pak Willy atau dari Pak Iskandar atau siapa tadi Pak Iskandar ya atau Pak Samsul tadi yang. Sanudin. Nah, ya. Tapi yang jelas sekarang itu dulu apa istilahnya? Sepakat dulu dengan teman-teman yang satu kelompok. satu skema. Ini kita berapa kelompok kerja nih? Nanti kita uji dia disuruh ngapain nih? Jangan sampai Pak Willy bikin 2, nanti Pak Iskandar bikin 3, padahal satu skema gitu ya. Kok dua skema yang sama pengujinya disuruh ujiannya beda-beda, nanti akan memberatkan LSP tempat Bapak Ibu bekerja. Gitu ya. Itu Ibu dan Bapak. Jadi untuk pertemuan secara formalnya kita akhiri sekarang. Tetapi saya akan tetap mengawasi Ibu 1 kali 24 jam melalui tugas-tugas dan WhatsApp group. Oke? Jadi besok siang jam 12 saya harapkan tugas itu sudah selesai. Jadi apa aja tugasnya? Yang ada di checklist tadi. Checklist ya. Kan itu cuma nambahin ini aja kan Ibu dan Bapak. Judul, nomor, dan nyoret-nyoret tadi. Plus APL 01, APL 02 diselesaikan. Sama peta kelompok kerja. Udah deh. Insya Allah kalau itu Ibu Bapak lengkapin, kolega saya juga senang karena dia tidak terlalu pusing ngajarin Ibu dan Bapak. Yang kedua, Ibu dan Bapak waktu nanti dikasih tugas tidak terlalu berat karena sebagian pekerjaan sudah diselesaikan. Itu ya. Jadi sekali lagi saya mohon kerjasamanya, mudah-mudahan semua bisa lancar dan semua bisa menyelesaikan dengan baik. Itu Ibu Anita. Jadi secara formal Pak Tri, semuanya saya akhiri dulu. Terima kasih Pak Asep. Tapi monitor pekerjaannya tetap saya lakukan via WhatsApp group dan Google Drive. Demikian, Pak Tri atau Bu Anita, ada yang mau disampaikan sebelum saya meninggalkan kelas? Oke, terima kasih Pak Asep Tarandika. Oke, jadi deadline-nya besok jam 12 siang ya Pak? Baik, betul Bapak. Oke, Bapak dan Ibu, nanti untuk rekaman sesi keduanya saya juga akan share di grup WA. Jadi nanti mungkin ada penjelasan-penjelasan yang perlu didetailkan lagi, nanti bisa melihat dari rekaman tersebut. Dan jika ingin sama ada linknya yang ingin ya, ditanyakan, Pak Tri. kenapa? Link Google Drive-nya yang untuk tugas duanya. Nanti link Google Drive-nya kita kirim di grup WA Pak. Siap, makasih Pak. Oke. Terima kasih Pak Asep dan rekan-rekan semua sudah antusias untuk menghadiri kegiatan pada hari ini. Semoga di hari pelatihan nanti, dimulai dari hari Senin sampai dengan Kamis, semuanya berjalan dengan lancar dan tidak sampai begadang. Karena biasanya kadang-kadang sampai begadang jam 10 Benar. jam 11 malam. Benar. Ya, tinggal nanti kan Ibu dan Bapak tadi sudah punya gambaran. Karena biasanya mentoknya itu di dimensi kompetensi. Ini bikin pertanyaan CMS, TRS, JRS nih gimana ya? Nah, Ibu dan Bapak kan jago semua ya. Sekarang udah banyak robot lah. Tanya sama AI, ChatGPT, betul Pak. Sekarang sangat dimudahkan sekali. apalagi Gemini dan lainnya kan banyak sekali. Ya, oke, Ibu dan Bapak, terima kasih. Mudah-mudahan Ibu Bapak sehat dan saya tunggu tugasnya hingga bisa mempermudah Ibu dan Bapak hari Senin nanti. Terima kasih Pak Tri. Oke, terima Bu kasih Anita. Pak Asep. Terima kasih semua. Selamat siang. Izin live ya. Pak Asep. Oke, mungkin menambahkan sedikit Bapak dan Ibu, bagi yang memiliki printer direkomendasikan untuk dibawa ya Bapak dan Ibu. Karena biasanya yang lama itu nanti pas antrian untuk print datanya. Tadi kan banyak itu form-formnya. Nah itu nanti di print semua. Dan di print semua itu
2 bundle. Jadi kalau memang di rumah ada printer, sangat disarankan untuk dibawa. Jadi nanti bisa melanjutkan pekerjaannya di kamar. Jadi tidak usah di kelas. Karena printer nanti yang disediakan panitia itu ada di kelas, Pak. Oke, mungkin dari saya itu saja. Nanti jika ada yang ingin ditanya juga boleh, silahkan ditanyakan di grup WA. Pak Asep ada di grup juga. Oke, rekan-rekan sekalian, selamat beristirahat dan berjuang untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.